Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Yon Maulana SKM dalam video tutorial program DBD ya. Hari ini saya akan membalas pertanyaan dari Mas Aziz PT Gen Body Indonesia. Ini adalah teman rekanan penyedia atau distributor rapid test dengue merek Gen Body Indonesia. Dia itu rajin menyimak video-video saya tentang DBD di YouTube. Dan salah satu video yang dia komentari adalah yang kemarin judulnya bagaimana mengkonfirmasi pasien DBD jika laboratoriumnya hanya satu kali. Dia menanyakan nih, Mas gimana nih, anak saya kemarin habis periksa ke dokter rawat jalan, lalu didiagnosa DBD, padahal hasil laboratoriumnya trombositnya tinggi. Nah, saya penasaran nih, coba difotoin Mas. Nah, terus dia ngirim ke saya. Nah, ini ada dua hal yang mau saya bahas nih. Yang pertama, trombositnya itu ternyata 201.000, tetapi IgM-nya positif. Oke, kita bahas satu persatu. Kadar trombosit 201.000 berarti itu tinggi, artinya lebih dari 150.000. Teman-teman ingat kan, untuk konfirmasi DD adalah trombositnya harus kurang dari 150.000. Untuk DBD terkonfirmasi, trombositnya harus kurang dari 100.000. Nah, ini kan 201.000, berarti tidak bisa terkonfirmasi disebut DD ataupun DBD. Udah fix ya, ini sudah jelas nih. Nah, yang kedua kita bahas IgM-nya positif. IgM ini berarti salah satu rapid test yang biasa kita periksa kepada orang-orang yang suspek dengue. Itu biasanya ada 3 nih RDT nih, NS1, IgG, IgM. NS1 ini untuk mendeteksi antigen, zat yang dikeluarkan oleh kumannya. IgM, IgG ini adalah salah satu beberapa jenis dari pertahanan tubuh atau antibodi, namanya imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Jadi kan kuman masuk mengeluarkan antigen atau istilahnya zat racunnya gitulah ya. Nah, terus tubuh kita memerangi dengan IgM dan IgG. Nah, ini antara si antigen, IgM, IgG ini bisa dideteksi oleh rapid test. Nah, biasanya 3 itu diperiksakan nih. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, IgM-nya positif. Kok ini pasien tidak bisa disebut DBD atau DD? Apakah dari situ cukup untuk mengkonfirmasi bahwa pasien tersebut dengue atau tidak? Oke, jawabannya adalah belum pasti, Mas. Belum pasti. Jadi ini beda dengan pemeriksaan-pemeriksaan penyakit yang lain. Mungkin ada kan pemeriksaan yang lain yang mendeteksi begitu antigennya dideteksi ada, maka jatuhlah vonis konfirmasi dia kena apa, gitu kan? Atau deteksi dari kumannya, begitu kumannya dideteksi, oh ini ditemukan kuman ini, berarti sampai kena penyakit ini. Atau bisa dideteksi dari antibodinya yang terbentuk, oh ini antibodi ini khas untuk penyakit ini, begitu kita nemu antibodi imunoglobulin ini terdetek, maka berarti Anda kena penyakit ini. Ini untuk penyakit-penyakit lain ada yang berlaku seperti ini, Mas. Tapi DBD itu enggak, Mas. DBD atau DD ini adalah masalah status pasien jatuh ke penyakit itu, ke tahap DD atau DBD atau enggak. Bukan hanya masalah ada virus dengue ke tubuh Anda terus Anda langsung disebut konfirmasi DBD, itu enggak. Ya, jadi ini masalah status penyakit. Dan jadi gini loh, bisa jadi ada virus dengue masuk ke tubuh Anda, bahkan dia mengeluarkan antigennya terdeteksi dalam pemeriksaan NS1. Bahkan antibodi Anda terbentuk untuk memerangi itu, terdeteksi dalam IgM-nya atau IgG-nya positif. Tapi Anda sehat-sehat saja, itu bisa terjadi. Jadi Anda kemasukan kuman, ada antigen racunnya dikeluarkan, Anda pun antibodinya melawan, tetapi Anda tidak jatuh status penyakitnya ke DD atau DBD, itu sah-sah saja terjadi. Karena definisi DD adalah infeksi dengue yang sampai terjadi manifestasi perdarahan makro atau mikro. Nah, kalau misalkan terinfeksi tapi tidak terjadi manifestasi perdarahan, maka Anda tidak disebut kena DD. Demikian pula DBD. DBD adalah infeksi virus dengue yang sampai terjadi kebocoran plasma. Makanya ditandai dengan trombositnya kurang dari 100.000, hematokritnya kenaikan lebih dari 20% dan sebagainya. Jadi bisa jadi IgM, IgG positif, NS1 positif, tetapi trombositnya masih tinggi, hematokritnya juga tidak lebih dari 20%. Anda nggak jatuh ke status DBD. Jadi terinfeksi belum tentu sakit DBD atau DD. Ya, lah terus pertanyaan dari Mas Aziz itu masalah anaknya gimana? Berarti anakmu didiagnosa sebagai DBD itu diagnosanya diagnosa klinis, bukan secara konfirmasi. Ingat ya, screening diagnosa DBD kan ada 3. Suspek, klinis, confirm. Nah ini secara konfirmasi nggak bisa dikatakan Anda kena DBD. Berarti diagnosa anakmu DBD klinis.